Ya, udah selesai. Ya. Mil, coba lihat ini nih. Ayo kita lihat itu yuk. Oh, yang itu. Oke. Hey, kalian lagi lihat apa nih? Kok kelihatannya seru banget? Ini nih, Aul lagi pengen lihat video YouTube tentang ekskavator. Iya nih, aku tertarik banget. Gimana ya cara kerja dari ekskavator ini? Wah, pembahasan yang menarik nih. Jadi, penerapan kerja dari ekskavator itu menggunakan dongkrak hidrolik loh. Hah? Apa itu dongkrak hidrolik? Gimana kalau kita langsung ke praktek sederhana aja, biar kalian lebih paham mengenai apa itu dongkrak hidrolik. Iya nih, aku juga kurang paham. Boleh, yuk. Nah, sebelum mulai eksperimen, perkenalkan, nama saya Auliana Mayani. Saya Sita Syosya. Saya Nabila Dewi Santosa. Yuk ikut keseluruhan eksperimen kita kali ini. Yang pertama stick, yang kedua suntikan, yang ketiga cutter, yang keempat cat, yang kelima penggaris, yang keenam paku berukuran sedang, yang ketujuh sumpit, yang ke-8 gunting, yang ke-9 pensil, Yang ke-10 solder, yang ke-11 lem tembak, yang ke-12 lem tembak, yang ke-13 selang, yang ke-14 kardus. Berikut adalah hasil pemotongan kita. Yang pertama, potonglah ukuran 30 kali 4 cm 2 kali. Selanjutnya, potong ukuran 18 kali 18 cm 1 kali. Selanjutnya, potonglah ukuran 13 kali 10 2 kali. yang selanjutnya adalah ukuran 10 kali 2,5 1 kali, kemudian 2,5 dikali 2,5 3 kali, kemudian ukuran 7 kali 2,5 dengan jumlah adalah 20 kali, serta ukuran 20 dikali 20 cm dengan jumlah 2 kali. Yang selanjutnya, ukuran 10 kali 9 2 kali. Ukuran 18 kali 3 1 kali. Dan yang terakhir adalah ukuran 10 kali 3 1 kali. Yang selanjutnya, rekatkan potongan kardus menjadi bentuk sebuah derek dengan menggunakan lem, dan pastikan lem yang digunakan kuat untuk merekatkan bagian potongan kardus tersebut. Tempatkan menjadi 5 tumpukan sebanyak 4 kali. Nah, nantinya bentuk ini akan digunakan sebagai penyangga dari derek. Kemudian, letakkan kardus dengan ukuran 18 kali 18 cm serta lubangi bagian tengah dan diberi kayu. Kemudian, pasang kardus dengan ukuran yang sama sebagai penyangga. Lalu, ambil kardus dengan ukuran 30 kali 2,5 cm, kemudian lubangi di beberapa bagiannya. Selanjutnya, potong kayu menjadi beberapa bagian yang akan dimasukkan ke dalam kardus yang telah dilubangi sebelumnya. Lakukan hingga kardus yang telah kita lubangi terisi penuh dengan kayu. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, agar memperkuat bagian kayu dengan kardus, maka kita lem. Setelah itu, satukan kedua bagian menggunakan kayu. Kemudian, lubangi suntikan dengan menggunakan solder dan pasang kabel tis di suntikan tersebut. Dilanjutkan dengan memotong selang yang akan dipasangkan ke suntikan tersebut. Setelah itu, dirakit menjadi satu ke rangka ekskavator yang telah kita buat sebelumnya.
Dilanjutkan dengan menempelkan 2 buah potong stik es krim serta merakit beberapa bagian kardus dengan ukuran 2,2 cm dan ukuran 10 x 2,5 cm menjadi satu untuk menjadi penyangga dari suntikan yang nanti kita pasang. Selanjutnya, potong selang sesuai dengan panjang yang kita inginkan dan pasangkan ke ujung suntikan. Setelah itu dilanjutkan dengan merangkai kardus untuk menjadi kaca dari ekskavator yang telah kita buat. Kemudian, warnai kardus dengan warna hitam sebagai kacanya. Bersamaan dengan kita memotong kardus sebagai penyangga dari suntikan yang akan mengontrol ekskavator. Lalu, campurkan air dengan pewarna, kemudian aduk rata. Pasang selang ke ujung suntikan, lalu pasangkan suntikan ke kardus yang telah kita buat sebelumnya. Jangan lupa pasangkan kail juga ya. Akhirnya, jadi eksperimen ekskavatornya. Cara kerjanya, tekan suntikan berwarna kuning untuk ekskavator dapat berputar arah. Dan tekan suntikan berwarna pink untuk mengangkat dan menurunkan barang dari ekskavator. Dari eksperimen yang telah kita lakukan, kita ketahui bahwa dongkrak hidrolik tidak hanya bekerja pada alat pencucian mobil. Ternyata alat berat seperti ekskavator juga menggunakan konsep yang sama, yaitu dengan penerapan konsep hidrolik sederhana. Eksperimen ini menunjukkan adanya hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Pada eksperimen ini juga menyatakan bahwa adanya tekanan dalam fluida yang disalurkan ke seluruh fluida dengan tekanan yang sama. Fisika kali ini membahas mengenai hukum Pascal yang menyatakan bahwa tekanan pada zat cair dalam ruangan tersebut akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Hukum ini ditemukan oleh Blaise Pascal, seorang ahli matematika dari geometri. Dari tekanan yang diberikan pada pompa hidrolik akan diteruskan kepada silinder hidrolik yang akan digunakan untuk beban yang sangat berat. Penerapan hukum Pascal dapat kita temukan dalam penerapan hukum hidrolik. Biasanya ditemukan dalam alat berat seperti eksperimen yang telah dilakukan, yaitu membuat ekskavator. Nah, caranya menggunakan 2 silinder seperti eksperimen sebelumnya, kita menggunakan suntikan berwarna pink dan kuning. Salah satunya menggunakan suntikan pengontrol yang disalurkan ke suntikan penggerak, sehingga ekskavator dapat mengangkat benda berat sekalipun. Yang pertama, tekanan yang diberikan pada pompa hidrolik harus cukup besar untuk mengangkat beban. Yang kedua, diameter silinder hidrolik harus lebih besar dari diameter pompa hidrolik. Yang ketiga, oli yang digunakan harus memiliki viskositas yang rendah. Yang keempat, dengan memahami prinsip dasar dari hukum Pascal, Anda dapat membuat berbagai macam proyek hidrolik yang menarik. Dengan menggunakan sistem ini, ekskavator mampu menghasilkan gaya yang sangat besar untuk mengangkat dan memindahkan material-material berat meskipun hanya memerlukan tenaga kecil dari pompa hidrolik. Prinsip ini memanfaatkan keuntungan mekanis dari tekanan yang diteruskan secara merata melalui fluida, memberikan efisiensi yang tinggi dalam operasional alat berat. Dengan adanya alat bantu ekskavator ini, manusia menjadi lebih mudah mengangkat beban berat hanya dengan mesin hidrolik saja. Kemudian, dengan adanya konsep fisika ini, manusia juga lebih mudah membuat alat bantu yang tentunya memudahkan manusia dalam perkembangan zaman ini.